itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, itu antara halal dan haram, ada perkara-perkara mustabihat, ini perkara-perkara yang rancu, yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak dari manusia itu tidak tahu hakikat kebenarannya, hakikat hukumnya. Apakah ini halal, apakah ini haram, tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, perkara rancu yang tadi itu, faqad istabara li dinihi wa 'irdihi, maka orang ini sudah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka pada hakikatnya dia sudah terjatuh dalam keharaman. Karra'iyar haulal hima, seperti seorang gembala yang menggembalakan hewannya di daerah terlarang. Yusiku ayyarta'a fihi, hampir-hampir dia terjatuh dalam daerah tersebut. Ala wa inna fil jaz wa ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu punya daerah terlarang. Wa inna himallahi maharimu, demikian juga Allah pun memiliki batasan-batasan, yaitu perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika daging tersebut baik maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, tapi kalau hati tersebut akhirnya rusak atau sakit, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh pun akan merasakan sakit. Ala wahyal
halal apa haram. Gembalakan era terlarang. Kata Nabi, yushiku ayyarta'afi. Maka gembala-gembala tersebut pasti akan terjatuh dalam daerah terlarang tersebut. Dia tidak coba misalnya atau kambing atau sapi antum jadi penggembala. Kemudian di situ ada perbatasan nggak boleh lewat sini. Apakah antum bisa memastikan kambing antum nggak lewat situ? Bisa tidak? Mungkin sulit. Maka Allah pun mengatakan, Nabi pun mengatakan, Allah itu rajanya raja dan Allah pun ada batasan-batasan. Batasan Allah itu adalah maharimu. Itu perkara-perkara yang haram. Artinya barang siapa yang mepet-mepet main tepi jurang syubhat, maka pasti dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Kemudian Nabi menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam hati seorang itu ada segumpal daging. Yang segumpal daging itu kalau dia bersih, dia sehat, maka seluruh anggota tubuh itu akan menjadi sehat atau bersih. Sebaliknya, kalau daging tersebut akhirnya sakit atau kotor, maka ini bisa membuat semua anggota tubuh itu sakit atau kotor. Kata Nabi di akhir, ala wahiyal qalbu. Daging tersebut adalah hati. Ini ikhwan fillah zaman SAW, hadis ini secara mujmal yang kita bisa pahami bahwasanya ada halal, ada haram, terkadang ada syubhat. Caranya gimana? Kita harus meninggalkan syubhat. Ikhwan fillah, saya akan menjelaskan beberapa hal di sini, ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama, kenapa sih ada syubhat? Kenapa ada syubhat? Tadi saya sudah singgung di awal. Pada hakikatnya semua
apa yang terjadi di atas muka bumi ini pasti ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Makanya Nabi menyebutkan taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian syariat itu terang benderang. Bahkan Nabi pernah berkhutbah, Nabi angkat tangan, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Artinya apa? Ya Allah, saya sudah sampaikan semua apa yang kau perintahkan kepada saya. Persaksikanlah, persaksikanlah, persaksikanlah. Artinya Nabi sudah sampaikan semua sudah secara jelas. Hanya saja, sebagian-bagian hukum itu tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi ada hukumnya tidak? Ada. Hanya diketahui oleh para ulama. Nah, kenapa ada syubhat? Maka bisa kita simpulkan. Yang pertama itu ada syubhat karena muncul dari dalil-dalilnya. Saya ulang, sebab-sebab muncul syubhat ini pertama bisa dikembalikan kepada dalil-dalil dari hukum tersebut. Misalnya jamaah semua taala. Ada dalil tapi orang kurang paham tentang dalil tersebut. Syubhat tidak jadinya syubhat, jadi rancu. Saya ulang, ada dalil tapi akhirnya tidak diketahui oleh orang. Rancu. Apa contohnya? Coba misalnya kasih contoh. Ada yang tahu? Saya kasih contoh tapi agak ekstrem sedikit ya. Misalnya musik. Misalnya apa? Musik. Mungkin dari sini ada yang baru tahu musik itu haram, bisa jadi. Padahal dalil yang menjelaskan musik haram itu jelas. Hanya saja seakan-akan tertutup. Tidak diketahui oleh banyak orang. Padahal dalilnya jelas. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, nanti ada sekelompok dari umatku yang mereka itu akan menghalalkan zina. Allahu Akbar. Ada orang menghalalkan zina tidak zaman sekarang? Ada. Beberapa tahun lalu kita digembarkan dengan doktor atau profesor yang dibikin disertasi bahwasanya boleh berzina asal sama-sama mau. Kemudian yastahillunal harir, menghalalkan sutra. Kemudian yastahillunal khamar. Sekarang orang bilang khamar itu minuman apa? Minuman rohani. Yang terakhir Nabi menyebutkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Alat-alat musik. Ya, sekali lagi, ini dalil sudah ada 1400 tahun yang lalu. Mungkin tersembunyi ke kita, tidak sampai kepada kita. Ini menjadi syubhat buat kita. Tapi hukum itu sudah jelas bahwasanya dia hukumnya apa? Haram. Musik itu hukumnya apa? Haram. Dan banyak yang seperti ini. Banyak orang baru sadar dia melakukan aktivitas, oh selama ini haram ya. Kenapa? Dalil baru sampai. Hukumnya udah ada, sekali lagi hukumnya udah ada, dalilnya ada tegas, tapi baru sampai. Itu seperti itu. Jadi kembali kepada dalil, dalilnya tidak jelas. Kemudian juga terkadang dalil itu dilihat ada pertentangan. Jadi ada suatu permasalahan, dalilnya dua. Yang satunya mengatakan boleh, yang satu mengatakan haram. Kita sebagai orang yang tidak bisa menggabungkan dua dalil tersebut, akhirnya kita jadi bingung. Kita jadi bingung. Tapi ini tidak rancu bagi para ulama. Karena mereka punya metode untuk mentarji. Mentarji itu membenarkan di antara dua dalil tersebut. Ini agak serius kajiannya. Jadi ada dalil, ada suatu perbuatan yang kalau kita kembali kepada dalil ternyata dalilnya ada dua. Dalilnya boleh, dalilnya haram. Contoh misalnya, nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernah dibolehkan oleh kaum muslimin, oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu nikah tersebut dimansuh, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada lagi namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Ada yang tahu sini? Kalau bahasa kita zaman sekarang nikah kontrak. Nikah kontrak. Dulu di zaman Nabi pernah ada itu. Dalam satu waktu. Akhirnya dihapus lagi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kalau kita sebagai orang awam, kita baca-baca buku, ternyata kita dapati satu kondisi, ada dalil membolehkan mut'ah. Kok ada dalil yang mengharamkan? Kan kita jadi bingung. Tapi para ulama mereka bisa paham, mereka akan menjelaskan dalil yang ini sudah dimansuh, sudah dihapus sama dalil yang mengharamkan. Tapi kalau bagi orang tidak tahu jadi syubhat. Kalau orang yang lancang, masih syubhat kok. Syubhat itu belum tentu haram, gas. Kan repot kalau kayak begitu. Syubhat itu belum tentu haram, itu syubhat itu. Syubhat di dalam syubhat. Hati-hati, nancep ke kepala kita. Saya ulang, ada orang mengatakan, syubhat kan belum pasti haram. Berarti boleh. Nah, perkataan ini itu syubhat. Yang ketiga, tidak ada dalil tegas menjelaskan hukum ini haram atau tidak. Ada suatu perbuatan, kalau kita cari dalilnya, nggak jelas haram atau tidak. Saya contohkan misalnya di sini jamaah semoga rahmat Allah Taala, yaitu sholat tahiyatul masjid ba'da asar. Sholat tahiyatul masjid ba'da asar. Sholat tahiyatul masjid disunahkan tidak? Disunahkan. Sholat setelah asar boleh tidak? Enggak boleh. Jadi kalau antum sudah sholat asar, kemudian pengen sholat lagi, sholat mutlak, sholat apa? Pengen sholat aja. Itu dilarang sama Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan, la sholata ba'da subuhi hatta tatafi asyamsu, wa la sholata ba'da al-asri hatta taqib asyams. Kata Nabi SAW, tidak boleh sholat asar sampai matahari itu terbenam. Nah, tahu-tahu kita mau pergi kajian di masjid ba'da asar. Udah sholat di rumah. Kita masuk masjid. Ada dalil dua yang bertentangan. Tapi kalau kita ditanya, sholat ini boleh tidak? Kan kita bingung. Terus gimana caranya? Ada dalil melarang, ada dalil membolehkan. Ini syubhat namanya. Saya akan berikan contoh banyak, tapi saya tidak akan kasih tahu hukumnya. Sebagai contoh aja. Jadi boleh tidak? Kita mencari sendiri nanti. Nanti cari ustaz yang lain. Supaya syubhat. Jadi seperti itu. Ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Ada dalil membolehkan, ada dalil larang. Wallahu ta'ala alam. Jadi paling tidak, syubhat itu kembali kepada dalil sumber pertama. Tadi saya contohkan ada 3 sebab. Yang pertama tadi apa? Dalilnya tegas, tapi tidak sampai ke kita. Contohnya tadi apa? Musik. Kalau rokok tegas tidak? Nanti kita bahas. Yang kedua tadi apa? Ada yang catat tidak? Ada 2 dalil yang bertentangan. Contohnya tadi saya contohkan apa tadi? Nikah mut'ah. Yang ketiga, tidak ada dalil yang secara tegas menjelaskan hukum tersebut. Contoh tadi kita sebutkan salat tahiyatul masjid ba'da asar. Boleh tidak? Wallahu alam. Kita sebagai orang awam nggak tahu, tapi para ulama tahu. Mau cari hukumnya di mana? Nanti belajar lagi yang lain. Ini sebagai contoh, kita sedang fokus kepada syubhat. Ikhwani fiddin, ini sumber pertama. Ada juga sumber menjadi syubhat itu karena kondisinya memang menjadikannya jadi syubhat. Yang pertama, saya contohkan misalnya. Atau kita sebutkan aja yang kedua, ini adalah sebab-sebab yang kembali pada kenyataannya. Artinya ada suatu permasalahan terjadi, ini hukumnya apa? Kalau tadi kan kembali kepada dalil. Kalau ini kembali kepada permasalahan yang terjadi. Ada contohnya biar jelas. Contoh misalnya yang pertama, perkataan orang yang gak jelas. Misalnya ada orang mengatakan kepada istrinya begini, kau sekarang haram buat saya. Ada suami mengatakan, kau haram buat saya. Ini kan gak jelas. Entah dia dihar, entah dia talak 1, talak 2, talak 3, kan gak jelas. Bagaimana perkataan suami ini? Syubhat bagi kita. Tapi para ulama tahu tidak hukumnya? Tahu. Contoh misalnya kasus lagi rame-rame sekarang. Saya bukan nyari, sekelibet aja lewat. Ada orang ngaku sudah talak istrinya. Dia mengaku duda. Oke?
Tapi kenyataannya dia belum mentalak istrinya misalnya. Antum sudah kemana-mana itu. Menjadi pertanyaan, apakah istrinya tersebut sudah jatuh talak atau belum? Karena kan dia mengkiaskan. Sedangkan Nabi menyebutkan salasun jidduhunna jiddun hasluhunna jiddun. Ada 3 hal yang serius itu sah, bercanda juga sah. Apa itu? An-nikah, at-talaq, war-raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Ini nggak boleh jadi bercandaan. Ada orang, suami mengatakan, istriku kamu saya cerai. Tapi bercanda. Jatuh tidak? Jatuh. Kalau kalimatnya tegas. Cerai, talak, tidak boleh candaan. Jadi saya katakan misalnya ada orang mengatakan, istriku kamu saya calak. Istrinya terus, tapi saya bohong. Misalnya kayak gitu. Itu jatuh tidak punya istri. Maka dia ngaku-ngaku sama perempuan tersebut, saya sudah duda kok. Padahal dia punya istri. Pertanyaannya, kalimat saya duda ini menjatuhkan talak ke istrinya ataukah tidak? Sedangkan Nabi menyebutkan yang bercanda juga serius. Apa hukumnya? Wallahu alam. Nanti tanya sama ustaz-ustaz yang lain. Saya sekarang lagi nyebar syubhat aja. Lagi nyebar syubhat. Contoh misalnya juga, kembali kepada faktual yang terjadi. Misalnya ada orang kerja di pekerjaan yang penghasilannya haram. Oke? Kemudian dia ngundang kita makan. Ada undangan. Resepsian rumah misalnya apalah. Dia undang. Ini kita tahu ini orang ini sebagian penghasilannya haram. Tapi tidak memungkinkan dia punya penghasilan lain yang halal. Nah, kita datang ke rumah dia, kita makan ini boleh tidak? Boleh tidak? Allah alam, nanti tanya sama Ustaz. Ini syubhat. Jadi kembali ke suatu permasalahan, tapi rancu sama kita. Contoh juga misalnya, ada orang kerja, tukang angkat-angkat barang. Ternyata di salah satu yang diangkat-angkat itu ada barang-barang yang haram. Misalnya khamar. Atau mungkin dia naik motor lah, Gojek. Ternyata dapat pesanan harus ngantar perkara barang yang haram. Boleh tidak? Dia kan gak bisa nolak. Bisa nolak tidak? Bisa harusnya. Toh misalnya dia tidak bisa nolak. Boleh tidak dia mengantarkan, dia ambil barang itu kemudian diantar kepada orangnya. Dia kan cuma pengantar. Misalnya khamar. Ada orang pesan khamar di apa namanya? Apa sih namanya? Ya Grab itu merek, jangan Grab. Ya itulah. Kemudian diambil sama antum, ambil diantar kepada orang yang pesan. Boleh tidak seperti itu? Sedangkan Nabi menyebutkan la'anallahul khamra wa lana syaribaha wa saqiyaha wa asiraha wa mutasiraha wa ba'iaha. Nabi itu melaknat orang-orang yang minum khamar, menjual, membeli, yang menuangkan, semua orang yang terlibat dalam apa namanya? Dalam khamar itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lagi kerja, kita nggak kerja dalam urusan itu, tapi kita disuruh ngantar ada pesanan. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Syubhat. Ini apa? Syubhat. Intinya banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu hukumnya seperti apa. Supaya kita punya penjelasan, kita punya pemahaman yang jelas tentang makna syubhat. Sekarang jadi pertanyaan, gimana kita menyikapi diri kita untuk menghadapi yang seperti ini? Gimana diri kita untuk menyikapi perkara yang seperti ini? Dan banyak sekali hal yang kita tidak tahu. Saya ulang tadi sebagian orang mengatakan justru syubhat itu pendalilan untuk boleh. Kenapa dia mengatakan syubhat itu belum pasti haram? Berarti boleh. Ternyata sikap seperti ini itu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruh Nabi apa yang disuruh Nabi kepada kita tentang menghadapi syubhat? Nabi menyebutkan famanit taqas syubhat. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdi. Maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dan juga agamanya. Saya ulang, barang siapa yang meninggalkan syubhat, berarti dia sudah menyelamatkan dirinya dan juga agamanya.
Kenapa kata Nabi? Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena orang yang terjatuh dalam syubhat berarti dia terjatuh dalam keharaman. Kenapa sampai Nabi mengatakan gitu, jemaah? Tadi kan kita katakan halal haram, ada syubhat. Kenapa sampai orang masuk ke syubhat itu berarti jatuh ke haram? Ada yang bisa jelaskan di sini? Nanti dikasih hadiah sama ini aja hadiahnya. Ada yang bisa jelaskan? Saya ulang, ada halal, ada haram. Di tengah-tengah ada syubhat. Kata Nabi, kalau kita masuk ke syubhat, kita jatuh ke haram. Kenapa tidak ke halal? Kenapa jatuhnya ke haram? Kenapa kira-kira? Hah? Ya, sudah jelas kita nggak tahu ilmunya. Benar. Ya, 40% lah. Ada yang bisa melengkapi? 90% lah. Jadi gini, suatu hal namanya syubhat itu pasti dihukumi dengan dua unsur. Halal atau haram. Cuman kan kita nggak tahu. Nggak mungkin kita melakukan syubhat, ininya halal terus tuh nggak mungkin. Tidak mungkin kita menjalankan suatu syubhat, syubhat itu halal terus. Pasti kan ada sisi keharamannya. Misalnya kita jalan dapat syubhat satu. Oke, kita syubhat kok, kita kerjakan. Tahu-tahu hukumnya halal, berarti selamat. Jalan lagi, ada syubhat, lakukan lagi. Halal, alhamdulillah selamat. Apakah bisa begitu terus, halal terus? Enggak, pasti suatu saat kita akan mendapatkan syubhat, yang syubhat itu hukumnya apa? Haram. Maka dari sisi ini Nabi SAW menyebutkan, kalau kita ketemu syubhat, ahsan yang terbaik tinggalin. Enggak usah dekat-dekat sama syubhat. Dan bahaya, orang kalau sudah terbiasa dengan syubhat, dia nanti akan bermudah-mudahan dengan perkara-perkara yang haram. Dan ini sudah terbukti. Keburukan itu akan mendatangkan keburukan berikutnya, kata Nabi SAW. Saya ulang, keburukan akan mendatangkan keburukan berikutnya. Orang sekali bohong, akan bohong terus, menumpuk. Bohong satu, ditanya lagi, nanti bohong begitu, nanti dia bingung sendiri. Dan itu pasti terjadi. Makanya kalau kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, jauhi, tinggalkan. Ustaz, tapi untungnya banyak. Ya udah terserah, ente mau ikut Nabi atau ikut otakmu sendiri. Ya udah sekarang aja Ustaz, sekarang nanti besok enggak. Gimana kalau gitu? Misalnya ada syubhat, untungnya 1 miliar misalnya. Syubhat, enggak tahu halal apa haram. Caranya gimana? Gimana? Tanya Ustaz. Tanya Ustaz, Ustaznya bilang haram, tapi untungnya besar Ustaz, gimana? Ya namanya haram, enggak bisa tinggalin. Kalau Ustaznya bilang halal berarti alhamdulillah. Tanya Ustaz, ini apa Ustaz? Haram. Kurang bijak, tanya lagi Ustaz yang lain. Sampai dapat halal baru. Itu namanya ngambil-ngambil pendapat yang sesuka hati. Enggak boleh yang seperti itu. Makanya di antara ada fatwa jamaah SWT, antum kalau dapat permasalahan, antum tanya sama orang ustadz yang antum percayai. Misalnya antum dalam permasalahan muamalah, antum datangin Ustadz Erwandi. Antum tahu orang ketakwaannya, orang ini pintar bidang itu. Antum tanya, Ustadz ini hukumnya halal apa haram? Ustadz Erwandi bilang haram, tinggalin. Antum jangan nanya lagi ke ustadz yang lain. Biasanya kan kita gitu, nyari terus sampai dapat halal. Itu namanya tatabba'ur rukhas, kata para ulama. Itu suka-suka cari keringanan. Kata para ulama, man tatabba'ar rukhas tazandak. Barang siapa yang suka cari-cari yang boleh-boleh saja, maka dia akan menjadi orang zindik. Orang apa? Zindik. Kita kembali. Nabi menyebutkan kalau ketemu dengan syubhat maka ditinggalkan. Ini kasus pernah terjadi jamaah di zaman Nabi SAW. Jadi kasusnya begini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya saudara namanya Utbah. Sa'ad bin Abi Waqqas dia pernah bertikai dengan seorang namanya Abdul bin Zam'ah. Apa pertikaian mereka? Pertikaian mereka ini terhadap ada seorang anak. Ada seorang anak dari seorang budak wanita. Saya ulang kasusnya. Ada pertikaian antara Sa'ad
Waqqas dengan Abdu bin Zam'ah. Apa pertikaian mereka? Karena ada seorang anak bayi. Yang bayi ini mereka perebutkan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengaku ini milik mereka. Abdu bin Zam'ah juga mengaku ini anak mereka. Kenapa jadi sulit, jadi syubhat? Karena ibunya bayi ini itu budaknya Zam'ah. Budaknya siapa? Zam'ah. Budaknya Zam'ah. Tapi uh, ibunya bayi ini pernah berhubungan dengan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tergambar nggak gambarannya? Saya ulang biar lebih jelas. Kawan tulis. Ada bayi. Bayi ini ibunya budaknya Zam'ah. Kalau budaknya Zam'ah berarti budak ini dibawa kekuasaan tuannya. Oke, tuannya namanya siapa? Zam'ah. Ternyata budak ini pernah berhubungan namanya dengan Utbah bin Waqqas. Utbah bin Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya budak ini melahirkan seorang anak. Anaknya ini mirip Utbah. Paham? Tapi budak ini dibawa kekuasaannya siapa tadi? Zam'ah. Nabi menyebutkan al-walad lil firash. Anak itu milik firash, milik siapa yang menguasai wanita tersebut. Kalau bukan tuannya berarti suaminya. Paham tidak sampai sini? Ibu-ibu di belakang begini, antum masa nggak paham? Paham ya? Maka syubhat ini anaknya siapa? Anaknya Utbah atau anaknya Zam'ah? Kenapa anaknya Zam'ah? Syubhatnya karena Zam'ah ini tuannya ibunya. Kenapa anaknya Utbah? Karena anaknya mukanya mirip sama Utbah. Paham? Akhirnya ribut tuh. Saat ini saudaranya Utbah namanya Abdu bin Zam'ah. Abdu ini anaknya Zam'ah. Sehingga Abdu mengatakan, ini anak saudara saya. Tapi saat dimakan, ini keponakan saya. Ribut begitu. Saya ulang syubhatnya kenapa? Anak ini dibawa kekuasaan Zam'ah. Karena ibunya itu, siapa tadi? Budaknya Zam'ah. Tapi anak ini mukanya mirip Utbah. Utbah ini kafir. Tapi sebelum dia meninggal, dia kasih wasiat sama saudaranya Sa'ad bin Waqqas. Dia mengatakan, Sa'ad bin Waqqas, itu anak dari budak itu, anak saya. Nanti kamu jaga. Jadi subhat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kalau ini saya kasih jawabannya, karena ada dalilnya. Nabi menyebutkan, huwa laka ya Abdu bin Zam'ah. Wahai Abdu bin Zam'ah, anak itu buat engkau. Berarti saudaramu. Berarti anaknya siapa? Tuan tadi, Zam'ah. Anak itu buat engkau, wahai Abdu bin Zam'ah. Dia itu saudaramu. Kenapa? Al-walad lil firash. Kata Nabi SAW, karena seorang itu disebahkan kepada bapaknya yang resmi. Bapaknya yang resmi kalau para ulama, kalau bukan suami atau tuan. Berarti karena bapakmu ini tuannya ibunya, berarti anak ini milik engkau. Meskipun mukanya mirip Utbah. Kemudian Nabi mengatakan, ya Sauda binti Zam'ah, wahtajibi minhu ya Sauda binti Zam'ah. Tapi Nabi di situ agak apa namanya memberikan kehati-hatian. Nabi menyebutkan, wahai kau, ada seorang wanita namanya Sauda binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saya ulang. Tadi Nabi menyebutkan bayi ini untuk siapa? Zam'ah. Karena bayi ini anaknya Zam'ah. Bayi ini dikasih kepada anak yang Zam'ah namanya Abdu bin Zam'ah. Maka Nabi menyebutkan ternyata Abdu bin Zam'ah ini punya saudara perempuan. Nabi menyebutkan, wahai Saudah bin Zam'ah, kalau kau ketemu anak ini pakai jilbab. Padahal kan saudara harusnya. Tapi karena kehati-hatian, karena mukanya mirip Utbah, Nabi bilang, kau pakai jilbab kalau kau ketemu dengan anak ini. Padahal kan sama-sama bin Zam'ah binti Zam'ah. Paham tidak jamaah? Nanti antum cari kasus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan
Abdu bin Zam'ah. Nanti cari di Google. Ada banyak tulisan-tulisan tentang itu biar antum lebih paham tentang permasalahan. Intinya itu syubhat pernah terjadi di mana? Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Nabi pun bisa uh, menghukumi hal tersebut. Wallahu taala alam. Ada kasus juga di zaman Nabi SAW itu tentang seorang yang dia punya anjing yang dia udah latih. Dia udah latih untuk berburu. Dan anjing yang sudah dilatih berburu, hewan buruan kalau sudah dilatih, diajarin, kemudian dilepas dia berburu, itu hewannya apa? Buruannya halal. Tapi kalau ada kita punya hewan buruan yang kita tidak ajarin, tahu-tahu dia bisa dapat hewan buruan, itu tidak halal bagi kita. Kenapa kita tidak ajarin? Makanya para ulama menyebutkan ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Lihat, anjing aja, hewan aja, kalau punya ilmu dan tidak punya ilmu dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Anjing ilmu kalau berburu jadi halal hukumnya. Tapi kalau anjing yang tidak punya ilmu, dia berburu dapat hewan, hukumnya apa? Haram. Kasusnya ini ada orang sahabat, dia sudah punya anjing, dia ajarin, kemudian dilepas dia berburu. Ternyata pas dia berlepas, dia cari-cari anjingnya, ternyata ada buruan. Tapi di sisi anjing dia ada anjing yang lain yang dia tidak ajarin. Dia bingung ini haram apa halal nih. Paham tidak jemaah? Apakah hewan buruan ini diterkam sama anjing yang diajarin atau anjing yang dia tidak ajarin? Subhat tidak? Subhat. Apa kata Nabi SAW? La ta'kul. Jangan kau makan. Berarti kan Nabi suruh jauhi subhat. Fa innaka innama sammaita ala kalbika walam tusammi ala akhar. Kau itu cuma mengucapkan bismillah sama anjingmu yang ini, tapi kau tidak mengucapkan bismillah sama anjingmu yang ini. Berarti di situ kan ada kebiasaan, kerancuan, halal atau haram. Ternyata prakteknya Nabi menyebutkan kau tinggalin aja deh. Gak usah makan. Tapi saya mubazir gimana? Ya sudah tinggalin aja, disuruh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya seperti itu jemaah. Bayangkan sudah ada makanan depan mata. Mungkin zaman dulu pun berburu itu sulit. Tapi tatkala Nabi mendapati hal tersebut, Nabi kasih solusi bahwasanya itu harus ditinggalkan. Kalau sejak awal dia tidak tanya Nabi, apa yang harus dilakukan? Ditinggalin harusnya. Lebih menekankan lagi tatkala dia tanya Nabi. Nabi menghukumi tinggalkan. Maka akhirnya orang itu meninggalkan anjing tersebut. Inilah sikap yang benar sekali lagi zaman SWT berkaitan dengan halal dan haram. Dan halal dan haram di sisi kita itu sangat banyak. Maksudnya perkara syubhat di sisi kita itu sangat banyak. Banyak sekali. Yang kalau kita bermudah-mudahan dengan syubhat tersebut, saya khawatirnya nanti kita akan terjatuh dalam keharaman. Maka yang terbaik tinggalin. Jangan ngikutin orang. Namanya syubhat kan belum haram, kerjain enggak. Tapi kita ngikut solusi dari Nabi Muhammad SAW. Ada perkara-perkara yang kita ragu. Banyak sekali. Contoh coba, misalnya apa lagi yang syubhat-syubhat di sisi kita kira-kira? Coba antum kasih contoh satu. Masa antum nggak tahu? Semua hukum antum tahu. Apa kira-kira? Apa? Ya, itu syubhat bagi sebagian orang. Padahal dalilnya aja jelas. Apalagi contoh? Harus 3 ini. Kalau 3 lanjut-lanjut. Apa? Menyembah makhluk, menggambar makhluk hidup. Oke, itu syubhat bagi sebagian orang. Tapi dalilnya aja jelas. Coba antum cari syubhat yang nggak ada dalilnya. Tadi itu ada, yang itu juga ada. Yang tidak ada dalilnya secara tegas. Hah? Rokok. Rokok tegas tidak dalilnya? Adakah dalil menyebutkan jangan merokok dari Nabi? Karena rokok ada tidak? Enggak ada. Betul ini. Berarti rokok itu syubhat yang dipahami oleh sebagian orang nggak tahu ini hukumnya apa. Kenapa? Tidak ada dalil yang tegas menjelaskan bahwasanya rokok itu haram. Tapi kalau kita lihat
banyak kaidah-kaidah yang menyebutkan bahwasanya yang menjadikan akhirnya rokok itu jadi haram. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bunuh diri kalian. Kita ada racun baygon kita minum. Ada dalil nggak mengatakan baygon itu haram diminum? Nggak ada kan? Tapi tatkala Allah mengatakan bilang jangan bunuh diri kalian, berarti baygon jadinya haram apa halal? Halal dipakai buat kusir nyamuk, tapi diminum haram. Demikian juga rokok. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hukum rokok, minimal saya katakan. Minimal mereka mengatakan makruh. Minimal mereka mengatakan apa? Makruh. Tapi yang lebih benar ya apa namanya? Haram. Dokter-dokter sini ada dokter. Dokter aja mengatakan rokok itu apa? Bikin penyakit. Meskipun dokternya juga merokok. Tapi itu susah untuk melawan hawa nafsu. Intinya saya ingin sampaikan ada contoh-contoh hal yang rancu yang dalilnya tidak tegas, tapi itu sudah dibahas sama para ulama. Paham sampai sini teman-teman? Insya Allah paham ya. Berarti rokok. Selanjutnya, Nabi SAW di akhir menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau daging tersebut sehat berarti semua anggota tubuh akan sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau tubuh tersebut sakit maka semua sakit. Ala wahyal qalbu. Daging tersebut namanya apa? Hati. Khonifuddin Jamal SWT. Hadis ini kalau kita lihat secara kasat mata ini menjelaskan tentang hukum syar'i. Maksudnya begini, kalau orang hatinya buruk, dia akan susah bahagia. Dia akan terpengaruh, akhirnya nanti anggota-anggota tubuh lainnya akan berbuat buruk. Tapi kalau kita lihat secara detail, ternyata hadis ini benar secara ada ruhani, secara jasmani. Saya ulang, kalau kita baca ini secara kasat mata, sepertinya dibawakan kepada makna ruhani. Tapi faktualnya kita lihat secara jasmani pun benar-benar terjadi. Betapa banyak, saya sering katakan orang sakit, sumbernya cuma satu. Apa itu kira-kira? Makanan itu jasmani. Sumber. Apa tadi? Pikiran. Makanya ada orang sakit ke dokter, dokternya pasti bilang, Bapak banyak pikiran ya. Iya, ya itu yang bikin kolesterol naik, bikin asam lambung naik. Kenapa hatinya sakit? Bayangkan kalau orang hatinya sakit, semua anggota akan sakit. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang hati, orang kalau ingin bahagia itu sumbernya di mana? Di hati. Kayaknya kita udah pernah bahas di sini. Semakin orang hatinya bersih, maka dia akan semakin bahagia. Sebaliknya semakin orang hatinya kotor, dia tidak akan pernah bahagia. Contoh misalnya antum hasad sama orang. Jengkel sama dia hasad. Antum berdoa, ya Allah, hilangkan hartanya. Tahu-tahu dia tambah kaya. Apakah antum tidak tambah sakit hati? Tambah sakit hati. Ya Allah, miskinkan dia. Ternyata dia tambah kaya, tambah terkenal, tambah hebat. Antum tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau antum hatinya tenang, qanaah, terima apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan bahagia. Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kau punya hati yang qanaah, nerima apa yang Allah berikan, maka kau dengan raja itu sama. Kau dengan raja itu apa? Sama. Apa yang diinginkan raja sama kita? Sama-sama puas. Raja mungkin pagi-pagi mungkin cari steak, apalagi macam-macam makanan dia. Kita mungkin ada nasi uduk, teh tawar, oke lah. Bismillah. Kita bahagia, senang. Apa? Karena apa yang Allah kasih berikan kepada kita, nggak muluk-muluk. Mungkin sebelum tidur raja harus gini, harus gini, harus gini. Kita udah taruh bantal, tidur selesai. Justru kita bisa jadi lebih duluan bahagia daripada sang raja. Kuncinya apa? Qanaah. Makanya Nabi menyebutkan barang siapa yang diberikan kesehatan, waruziqo kafan, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh qad aflaha man aslama
wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Nabi sallallahu sungguh sangat beruntung seorang. Siapa dia? Kata Nabi ada 3 hal. Qad aslama, dia mendapatkan hidayah Islam. Wa ruziqa kafafan, dia diberikan rezeki kafaf. Kafaf itu apa? Tidak lebih, tidak kurang. Kalau kita kan mintanya lebih terus. Kita meminta ya Allah cukupkanlah hartaku, kita takut. Kita mintanya apa? Ya Allah lebihkan hartaku. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, yaitu ya Allah, ya orang yang diberikan hati qanaah terhadap kehidupan. Ini orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia. Maka jemaah semua taala di hadis yang terakhir ini atau di diksi terakhir yang disebut oleh Nabi SAW ini sangat penting. Ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam hati seorang itu ada segumpal daging. Kalau daging tersebut sakit, maka seluruh anggota tubuh akan sakit. Kalau daging tersebut sembuh, baik, sehat, maka semua anggota tubuh akan sehat. Apa korelasi ini dengan syubhat? Apa korelasi hati dengan syubhat? Kenapa Nabi tadi menjelaskan syubhat di atas, kemudian di akhir Nabi tutup untuk menjelaskan tentang hati? Karena syubhat itu sumber membuat hati rusak. Sumber membuat hati sakit. Bukankah Nabi menyebutkan, kalau seorang anak Adam dia berbuat dosa, nukitat, akan tertancap hitam di dalam dadanya. Syubhat 1, tahu-tahu haram, nambah titik lagi. Syubhat 2, haram, tambah titik lagi. Terus titik. Kalau udah titik hitam, itulah yang akan nanti membuat orang sengsara. Sengsara di dunia, tidak pernah bahagia, apalagi nanti di mana? Di akhirat. Dan itu siksa yang sangat mengerikan. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ron itu titik-titik hitam yang akan ada dalam hati mereka, yang itu membuat mereka nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan. Seakan-akan Nabi menyebutkan kalau kita banyak syubhat, hati kita nanti sakit. Kalau hati kita sudah sakit, jasad semua akan sakit. Sebaliknya Nabi menyebut kalau kita jauhi syubhat, maka hati kita akan bersih, terhalang dari penyakit-penyakit, maka tubuh kita pun akan menjadi apa? Sehat. Maka dari sini jamaah semua taala, pahamilah bahwasanya syubhat itu harus dijauhi. Nabi yang perintahkan. Maka jangan sampai kita dekat-dekat dengan namanya syubhat. Karena akhir-akhir ini saya lihat, bukan saya lihat, maksudnya di akhir-akhir ini banyak dari kita bermudah-mudahan dengan syubhat. Karena tadi dalilnya itu. Kalau syubhat kan belum haram, belum jelas haram, maka boleh untuk dilakukan. Allah Ta'ala jamaah semua taala, sampai sini dulu karena hadisnya tidak terlalu panjang, intinya antum harus jauh-jauhi syubhat. Mungkin ada yang bertanya sampai sini. Allah Ta'ala. Ustaz, ada pertanyaan via WA. Bismillah, izin bertanya terkait berita dan aib-aib yang sekarang marak dipertontonkan dan diposting secara gamblang. Apakah fenomena ini adalah keburukan karena membuka aib, ataukah ada unsur kebaikannya karena melawan kezaliman? Bagaimana sikap kaum muslimin di tengah fenomena tersebut? Jazakallah khair. Ini pertanyaan balik lagi ke nanti kita balik. Wallahu alam, kalau kita ingin memberikan pelajaran kepada orang yang zalim sama kita, bukan gitu caranya. Kita orang bikin kesalahan sama kita. Kalau memang bisa, kalau fatal, ya sudah kita nasihatin dia, jangan sampai kita memalukan dia. Kecuali memang hal-hal yang memang buruk. Misalnya ada orang hutang, itu pun kita jangan juga, tidak perlu sesumbar kasih tahu orang rame-rame semua. Misalnya ada orang tukang hutang, dia tidak pernah bayar. Jadi kita temenin sama kita hadirkan ini kepada teman-teman kita. Kalau itu utang jangan kau kasih, dia nggak bayar. Itu secukup ruang lingkup kita. Tapi kalau kita sebar di medsos, fulan ini tukang utang nggak pernah bayar, ya kan? Kasihan repot. Nanti kalau tiba-tiba dia sudah bertobat, dia sudah ganti utang-utang, suatu saat dia butuh, tidak ada yang mau ngasih gara-gara kita kan repot. Maka seperti itu. Maka kalau sekali lagi kalau ada orang buat salah sama kita, kita jangan bongkar aib dia. Nabi menyebutkan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang hamba, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Kita ini banyak aib. Kita ini jangan banyak aib. Ada orang bongkar aib. Bukan kita yang bongkar.
tapi kita repost, kita replay. Sama aja gitu, kita termasuk bagian andil mengumbar aib orang. Tapi saat itu kan zalim, ya zalim sudah bukan urusan antum, itu urusan dia. Kalau kita ingin mau rubah dia, pakai cara-cara yang baik. Artinya intinya gini ya, misalnya, jangan sampai kita bongkar aib orang. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, kita kalau ngikut-ngikutin aib orang, Allah itu akan bongkar aib kita meskipun kita di rumah. Meskipun kita di rumah. Maka jangan suka cari aib-aib orang. Allah Ta'ala alam. Pertanyaannya pertanyaan subhat. Bagaimana jika sudah terlanjur mengkonsumsi makanan yang haram tetapi kita tidak mengetahui kalau makanan tersebut haram? Haram atau syubhat? Kalau kita benar-benar nggak tahu, nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu tuh beda-beda tipis. Saya ulang, tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu beda-beda tipis. Hanya kita sama Allah yang tahu. Tapi kalau kita nggak tahu ya, insya Allah tidak jadi masalah selama kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saya bekerja di bidang percetakan. Insya Allah selama ini saya sudah ikhtiar untuk menerima order yang tidak melanggar syariat. Contoh menolak mencetak gambar manusia. Namun suatu ketika saya tidak sengaja mencetak gambar makhluk hidup manusia. Dikarenakan pembayaran sudah masuk. Akhirnya dengan sangat terpaksa dan saya mengingkari perbuatan tersebut mencetak order tersebut. Apakah harta yang saya hasilkan tersebut menjadi haram? Jadi gini, tidak semua hal yang gambar manusia itu akhirnya gambar makhluk hidup artinya haram. Yang enggak boleh itu yang digambar. Yang di Tapi kalau ada orang caleg, dia pesan sama antum foto dia lagi begini, pilih saya nomor 2. Boleh tidak kita mencetak gambar itu? Jangan caleg, itu disubat lagi. Misalnya ada orang mau apa namanya? Dia mau cetak foto dia. Allah alam, para ulama khilaf. Ada yang sebagian mengatakan boleh karena itu bukan menggambar. Itu seperti cermin. Kita tidak buat-buat, itu memanglah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya yang terjadi seperti itu, insya Allah nggak masalah. Insya Allah tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau memang lukisan digambar pakai tangan. Allah taala toh kalau misalnya dia sudah akhirnya sudah terjadi, ya, cukup dia mengingkari. Ini yang tanya saya harusnya nih. Apakah harta yang saya hasilkan tersebut menjadi haram? Allah alam, saya nggak berani jawab. Apakah akhirnya dia sudah mengingkari terus hatinya kembalikan kepada dia itu menjadi halal atau haram? Allah alam. Nanti tanya sama Ustaz Irwandi. Ustaz, bagaimana jika ditraktir oleh keluarga di restoran yang belum jelas kehalalannya? Karena anak pribadi lebih memilih makanan restoran yang bersifat bersertifikat halal. Kondisinya jika kami menolak akan menimbulkan sesuatu tidak enak di antara keluarga besar. Kalau yang kita makan makanan-makanan halal, makanan-makanan yang apa namanya, misalnya ayam, kambing yang boleh kita makan, maka hukum asal kita bawa saja itu makanannya apa? Halal. Saya ulang, kalau kita makan makanan yang halal, kambing, sapi, ayam, yang lainnya, meskipun tidak ada sertifikat halalnya, saya lebih condong bahwasanya hukum asal itu apa? Halal. Kecuali memang kita tahu di situ ada apa namanya? Ada apa namanya biasanya room-roomnya atau yang lainnya itu baru tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita mendapati suatu hal restoran yang di Indonesia apalagi yang itu misalnya di bukan tempat-tempat kaum muslimin, maka saya lebih condong itu hukum asal makanan apa? Halal. Tapi kalau untuk kehati-hatian ya kita berarti kita akalin, kita pesan makanan-makanan yang benar jelas memang halal. Mungkin untuk pesan jus, pesan yang lainnya supaya tidak bisa di apa? Diakali supaya tidak menyinggung orang yang mentraktir
takdir kita, Allah taala alam. Jual beli dengan customer yang bekerja di bank konvensional, apakah diperbolehkan Ustadz? Karena yang penghasilannya riba, yang kita tahu penghasilannya riba. Wallahu alam. Nah, boleh-boleh saja. Yang kita tahu bahwasanya kita lihat Nabi SAW pun bermuamalah dengan orang-orang ya Yahudi. Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi tidak? Iya. Bahkan Nabi menggadaikan alat perangnya kepada orang Yahudi. Menggadaikan Nabi dapat uang tidak dari orang Yahudi? Dapat. Orang Yahudi pelaku riba tidak? Pelaku riba. Maka insya Allah tidak mengapa. Karena sudah beda, ada transaksi di situ. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala. Apalagi biasanya orang itu penghasilannya tidak dengan satu penghasilan. Mungkin dia kerja dia punya bisnis yang lain. Maka insya Allah tidak mengapa kalau kita bermuamalah dengan pelaku riba. Bagaimana menyikapi suatu produk halal tetapi dalam perusahaannya ada kepemilikan saham dari perusahaan asing yang terindikasi pro-Israel sekitar 1%. Apakah produk tersebut boleh kita konsumsi atau sebaiknya dihindari? Kalau uh, masalah para ulama jelaskan masalah tentang produk-produk yang pro Israel, maka hukum asalnya kalau kita beli secara halal, hukumnya halal-halal saja sebenarnya. Hukumnya halal-halal saja. Cuman dijauhi sama para ulama ini sebagai bentuk pemboikotan kepada orang-orang yang merusak kaum muslimin. Tapi secara hukum kalau kita beli itu tidak haram sebenarnya. Kenapa kita dapatkan dengan cara yang halal? Misalnya ada ayam itulah misalnya itu. Kita beli halal apa haram? Para ulama bilang halal. Tidak ada keharaman di situ. Cuman kita tidak mau beli karena ada unsur ketidaksukaan sama orang tersebut. Gimana coba misalnya kita beli, nggak usah jauh-jauh deh. Antum beli makanan sama orang yang antum hasati. Kira-kira antum mau beli tidak? Antum jengkel nih sama orang nih. Antum mau beli makanan dia tidak? Tidak. Beli halal tidak? Halal. Seperti itu kira-kira. Kita nggak suka nih sama ayam ini nih. Kenapa? Uangnya sebagian dia atau mungkin dia pro secara terang-terangan dia nggak suka sama kaum muslimin. Kita beli sama dia halal tidak? Halal. Cuman kan kita nggak mau uang kita dipakai sama dia buat yang seperti itu. Maka sekali lagi kerjasama antara orang kafir dan orang Islam itu boleh-boleh saja selama tidak menyelisihi syariat. Tapi terkadang ada unsur-unsur lain yang membuat kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Kenapa? Ada sisi lain. Tapi kalau sisi kehalal haramannya itu boleh-boleh saja. Makanya sebagian ulama kan mereka tidak berani tegas haram. Mereka bilang kan jauhi dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau mereka mengatakan haram, saya rasa tidak ada. Mereka sangat hati-hati dengan mengatakan haram yang seperti itu. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Subhat tadi Ustaz, Apa? peristiwa subhat tadi mengenai Utbah bin Waqqas sama Zam'ah, sehingga budaknya menghasilkan anak. Nah pertanyaannya adalah, si anak ini misalnya keduanya masih ada. Tadi kan Utbah udah meninggal. Zam'ah juga meninggal. Ya. Keduanya masih ada. Nah, si anak ini berbakti kepada siapa? Karena harus berbakti kepada dua orang tua ya, yang laki-lakinya, ayahnya maksudnya. Karena mungkin secara biologis Utbah orang tua dia, tapi secara hukum Rasulullah kepada Zam'ah. Nah, itu yang pertama, dia berbakti kepada siapa? Yang kedua, kalau dia berdoa atau istighfar, Allah tuh kasih pahala ke siapa? Ke Utbah atau ke Zam'ah? Makanya di masyarakat banyak juga Ustaz. Kelihatan wajahnya seperti misalnya pembantunya, tapi dia punya suami yang sah adalah seperti itu. Jadi pertanyaan dia harus berbakti kepada siapa ya? Yang pertama itu, yang kedua kalau dia istighfar, Allah itu kasih pahala ke siapa? Itu aja Ustaz. Pertanyaan hari ini susah. Kita bahas subhat soalnya. Wallahu alam, saya kembali ke patokan Nabi al-walad al-firash. Maksudnya itu anak itu kembali kepada yang resminya siapa? Yang resminya siapa? Makanya meskipun mukanya sama tadi Nabi bilang kau kembali kepada siapa tadi? Ke Zam'ah.
Makanya ada hukum-hukum yang terkadang secara biologis itu jelas, tapi kalau secara nyata tidak. Contoh misalnya ini menjelaskan bahwasanya Islam itu tidak pakai akal-akalan. Contoh misalnya sholat kusuf. Sholat kusuf itu apa? Sholat gerhana matahari. Terkadang gerhananya ada tapi nggak terlihat. Sholat tidak secara apa sih yang apa namanya? Yang mengatakan bahwasanya akan terjadi ini. Apa namanya? Iya, secara itu namanya yang prediksi bisa namanya apa? BMKG. BMKG mengatakan nanti jam 1 siang ada gerhana matahari. Kita cek, nggak kelihatan. Tapi BMKG bilang ada. Kita sholat tidak? Tidak. Karena Nabi suruh lihat. Hakikatnya ada tapi kita tidak lihat. Sama juga dengan ini. Apa namanya? Anak seperti ini. Hakikatnya kita tahu ini anaknya ini. Secara biologis. Tapi secara hukum Islam kembalikan kepada nasab resminya. Resminya ini istrinya siapa atau budaknya siapa. Nah dari sisi anak Allah Ta'ala nggak ada salahnya kalau dia berbakti kepada dua-duanya lah. Jadi nggak usah, kalau suatu hal yang bisa digabung kenapa harus dipisah, maksud saya seperti itu. Kalau dia bisa mendoakan, kalau dia ragu juga kan subhat juga bagi dia. Kenapa dia tidak berbakti kepada kedua-duanya? Hukum asal dia anak di bapaknya ini tapi secara wajah mungkin mukanya sama orang lain. Maka dia hendaki sebagai kalau misalnya bapak yang itu dapat meninggal, dapat warisan, dia dapat warisan yang mana? Yang zam'ah. Makanya dia harus juga berbakti kepada zam'ah. Meskipun dia tahu dia secara biologis kepada Utbah. Ada timbal balik di situ. Makanya menurut saya kalau kasus ini terjadi di zaman sekarang ya hendaknya dia berbakti kepada duanya. Apalagi mungkin bapak yang ini yang bukan cuman bapak resminya, apalagi yang nafkahi dia atau yang lainnya, tapi dia juga punya bakti harus kepada bapak biologisnya. Tapi kalau secara hukum Islam itu kembali kepada yang resmi, suami atau tuannya. Wallahu a'lam. Maka kalau bisa digabung kenapa harus dipisah-pisah? Maksudnya seperti itu. Dari WA lagi Ustaz. Bagaimana hukumnya makan dan minum di restoran atau kafe yang juga menjual alkohol? Apakah boleh terpaksa beli karena tidak ada tempat lain? Itu kan subhat lagi susah di sini. Nabi pernah menyebutkan jangan kalian duduk di tempat yang di situ ada disediakan khamar-khamar dihidangkan. Saya lebih condong maksudnya tidak boleh kita pergi ke tempat-tempat di mana di situ ada khamar dihidangkan. Maka mending nggak usah jauhin yang seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah hukum mencetak gambar bendera Inggris yang menyerupai salib atau logo-logo yang memiliki unsur gambar menyerupai salib seperti ambulans? Allahu alam kalau ada maslahat di situ tadi dicontohkan sini seperti ambulans yang ada salib. Saya rasa itu bukan salib kayaknya. Cuman kebetulan aja. Apa benar ambulans itu dari salib? Allahu alam. Kalau secara urf itu bukan dari apalagi ada manfaatnya supaya orang tahu itu ambulans kayaknya seperti tidak masalah. Kecuali kalau kita mencetak suatu hal yang memang identik terkhusus orang tahu ini ciri khas orang kafir dan dipakai memang dalam kebiasaan mereka, maka jangan diterima. Tapi kalau hal-hal yang lain kebetulan ada salibnya kan, ya mesti kita juga di sini banyak salib-salib plus-plus. Tapi kalau dipakai secara urf itu bukan untuk hal-hal yang menyelisih syariat, maka boleh-boleh saja insya Allah. Allah Ta'ala. Allah alam saya nggak tahu. Bismillah. Melanjutkan pertanyaan soal menggambar makhluk bernyawa gitu ya. Anda pernah baca hadisnya itu memang tulisannya adalah dilarang menggambar yang menyerupai makhluk hidup gitu. Nah, kami melihat di keadaan saat ini kan ada komik atau film animasi gitu yang sepertinya juga para ulama ada beberapa pandangan, ada yang misalkan tidak menggambar sama sekali atau mata dihilangkan semacam itu. Kalau hukum asalnya syubhat itu adalah meninggalkan perkara yang membingungkan ini berarti kan para ilustrator atau animator itu kan Dapat sebaiknya kerja. tidak membuat atau tidak menghasilkan gitu, tidak kerja. Menurut Ustadz ini gimana melihat pandangan ini?
Allah Ta'ala saya pernah bahas tentang masalah itu. Para ulama memerinci kalau permasalahan menggambar. Misalnya kalau boleh kita menggambar tapi kita jangan jadikan itu sesempurna mungkin. Mungkin kita potong kepalanya, kita hapus matanya. Ada suatu hal yang memang orang tahu oh ini akhirnya bukan makhluk hidup, dia tidak bisa hidup. Mungkin lehernya dipotong seperti itu. Maka sebagian ulama membolehkan yang seperti itu. Makanya ilustrator-ilustrator kita sekarang kan banyak. Misalnya antum lihat konten-konten Ustadz Nuzul. Karena ada konten-konten ilustrator tapi kepalanya hilang, diputusin seperti itu. Maka insya Allah itu boleh-boleh saja yang seperti itu. Yang tidak boleh itu yang benar-benar menyerupai sempurna seperti makhluk hidup. Kita gambar orang, wajahnya memang benar-benar wajah manusia, lehernya menyatu, semua menyatu. Yang tidak ada unsur dia mati itu maka itu tidak boleh. Kalau kita mau lebih selamat, kita potong lehernya, dipisahin dan selainnya. Bahkan sebagian ulama lebih membolehkan lagi untuk siapa contohnya misalnya kepada anak-anak. Ada kan buku anak-anak itu? Seperti Syekh Ruslan hafizallahu taala beliau menjelaskan, kalau buat anak-anak malah justru jangan dipotong-potong. Karena kita lihat sebagian buku kan saya juga ditanya sama anak saya, "Bi, ini kenapa kepalanya lepas?" Kita bingung jawabnya apa. Syekh Ruslan hafizallahu mengatakan, kalau buat anak-anak tidak perlu dibuat seperti itu. Kenapa? Ada hajat, ada butuh untuk mengajarkan anak. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Aisyah dulu main boneka-bonekaan. Aisyah dulu main boneka unta yang ada sayapnya. Kuda atau sayap saya lupa. Kuda atau unta yang ada sayap. Tatkala itu Nabi nggak buang, Nabi biarin. Berarti untuk hajat buat anak-anak untuk main boleh. Berarti anak-anak main boneka itu boleh tidak? Boleh. Kalau dia udah umur balik masih main boneka ya kita buang. Tapi kalau buat anak-anak, apalagi buku-buku bacaan yang sekarang kan marak banyak buku anak-anak, saya rasa tidak perlu untuk dipotong. Tapi kalau ada orang yang pengen selamat ya nggak masalah. Tapi siap jawab. Bi, kalau ini kenapa? Karena anak kecil nggak mungkin kita jelaskan. Ini haram nak. Masih umur 3 tahun kan nggak mungkin kita jelaskan begitu. Sulit. Jadi nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi selama itu ada hajat, boleh-boleh saja. Misalnya bikin patung, bikin apa namanya, kedokteran. Ya seperti itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau memang untuk benar-benar menyerupai tanpa ada hajat, maka itu tidak boleh. Selama ada unsur kebutuhannya, maka itu boleh. Allah Ta'ala alam. Masih dari WA Ustadz. Bagaimana hukum merayakan ulang tahun? Sekarang sudah jadi Islami. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Allah Ta'ala alam. Itu termasuk ciri khas orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mereka sering merayakan hal yang seperti itu. Maka Nabi menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menjadi suatu kaum, maka dia bagian dari orang tersebut. Secara logika juga nggak masuk kita mendoakan orang yang mau mati itu asalnya. Karena orang ulang tahun itu kan tambah panjang umurnya, jadi tambah kurang umurnya. Ngapain kita rayakan? Maka nggak perlu yang seperti itu, buang-buang uang. Kalau mau kasih sedekah, sedekah aja, nggak usah pakai acara ulang tahun. Sekali lagi, ini meniru-niru perbuatan orang-orang kafir. Sama tidak dengan merayakan siapa? Tanggal 25 Desember. Natal itu apa? Merayakan kelahirannya Yesus. Terus kita mau merayakan kelahiran kita mirip dengan Yesus. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di antara kalimat yang simpel tapi itu membuat Allah murka. Ini mau Desember, hati-hati. Ngucapin apa? Selamat Natal. Kenapa jemaah? Kalau kita ngucapin orang selamat Natal, sama aja kita mengatakan selamat hari lahirnya Tuhan. Apakah Tuhan dilahirkan? Tidak. Makanya saya mengatakan jangan sampai kita niru-niru orang seperti itu. Bahkan para ulama menyebutkan hukumnya haram. Enggak boleh kita merayakan hari-hari seperti itu. Hari raya kita cuma 2. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau hari raya harusnya disyariatkan, terlalu banyak hari lahir para sahabat yang kita rayakan. Mereka nggak ada yang merayakan hari-hari tersebut. Bahkan hari raya Nabi pun mereka tidak pernah merayakan di zaman para sahabat radhiyallahu taala
anhum, baru kebelakangan lah baru mereka muncul merayakan hari-hari tersebut. Maka kita sebagai orang muslim hendaknya kita jauh-jauhi hal yang seperti itu. Jangan sampai niat kita baik tapi ternyata caranya salah. Justru kita mendapatkan apa? Dosa. Wallahu taala alam. Satu lagi Ustaz, eh, pernah lihat di HP suami di WA sama temennya bermain game bola online dengan memakai uang. Ketika saya tanya, dia bilang saya menafkahi kamu tidak dengan uang haram. Saya harus bagaimana Ustaz? Berarti judi itu kan? Judi online. Judul. Ya sudah bilang aja, nggak usah perlu dalil. Roma Irama bilang judi haram. Nggak usah panjang lebar, mereka itu udah tahu. Cuman kan hawa nafsu susah untuk melepaskan hal tersebut. Maka kita sebagai seorang istri, kalau kita melihat suami kita seperti itu, kita cukup nasihatin terus. Kita nasihatin terus, nasihatin terus. Kalau jelas memang benar-benar dia kasih makan kita dengan harta yang haram, bisa kita gugat. Kita gimana caranya lah. Kita mungkin gugat ke pengadilan seperti ini, orang kasih makan saya makan haram. Tapi kalau selama yang dia kasih makan kita mungkin masih harta yang halal, kemudian dia melakukan dosa-dosa tersebut, kita sebagai istri harus sering-sering nasihatin. Jadikan itu sebagai ladang dakwah kita. Kita nggak usah dakwah ke masjid sini nggak usah. Tapi kita fokus dakwah kepada keluarga kita. Masih ada suami yang mungkin masih banyak maksiat, anak juga mungkin belum benar. Jadikan itu sebagai ladang. Karena terkadang sebagai istri atau sebagai suami capek untuk menasihati keluarga. Tapi jangan dimansetkan seperti itu. Mansetkan ini ladang pahala. Mansetkan ladang pahala. Bayangkan orang dapat hidayah gara-gara kita gitu, pahalanya besar. Apalagi suami kita sendiri. Maka nasihatin satu kali, nggak bisa dua kali, tiga kali, tiga, terus sampai ya sampai mati seperti itu. Allah taala alam. Sampai sini dulu jamaah semua taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya. Saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.